Pada bulan ini saya akan 2 kali menyampaikan firman Tuhan dengan membahas tokoh Nabi Yesaya. Dan hari ini kita membahas yang pertama. Kita akan membahas yang pertama yaitu pengalaman daripada Yesaya dan yang membuat dia mengalami sebuah pengutusan yang begitu teguh. Mari kita bersama-sama melihat terlebih dahulu Yesaya pasal 1 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem yang telah dilihatnya pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ayat ini adalah memberikan penjelasan kepada kita sejak kapan Nabi Yesaya mulai menjadi nabi, dipanggil untuk melayani. Dan dikatakan pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Berarti pada masa pemerintahan 4 raja berturut-turut yang memerintah di kerajaan Yehuda. Artinya kita boleh berasumsi masa pelayanan daripada Yesaya cukup panjang. Dan memang sebetulnya panjang juga ya. Jadi berdasarkan perhitungan tentang tahun-tahun pemerintahan 4 raja ini, Yesaya ini diperhitungkan kira-kira melayani sampai sekitar 60 tahun. Itu sebabnya tulisan daripada kitab Nabi Yesaya di dalam kitab para nabi-nabi ditaruh di paling depan. Setelah pengkhotbah lalu Yesaya. Sebab cara orang-orang Yahudi menyusun Alkitabnya itu bukan berdasarkan tahun pelayanannya, tetapi berdasarkan panjang pendeknya karya tulisannya. Dia melayani sekitar 60 tahun. Maka tidak heran kalau kitab Nabi Yesaya adalah yang paling panjang, sampai 66 pasal. Dan dia memang melayani seperti yang tadi kita sudah baca, zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nah, masa pelayanannya diperkirakan ya bisa bergeser dikit ya antara 792 sampai tahun 740 sebelum Masehi. Nah, perlu kita ketahui pada waktu Yesaya melayani pada zaman itu secara kebetulan kalau boleh pakai istilah itu ya. Ini bahasa manusia sih kebetulan ya. Tetapi tidak ada yang kebetulan karena semua ada di dalam rencana Allah. Kerajaan Israel sendiri khususnya pada zaman Uzia itu diperintah oleh seorang raja bernama Yerobeam yang kedua. Raja Yerobeam pertama adalah raja yang memisahkan diri daripada kerajaan Yehuda, sehingga pada zaman Yerobeam pertama ada 2 raja, kerajaan Yehuda diperintah oleh Raja Salomo dan kerajaan Israel oleh Yerobeam yang pertama. Nah, Yerobeam yang kedua adalah memerintah di kerajaan Israel sejaman dengan Raja Uzia. Raja Yerobeam memerintah 40 tahun, sekitar 40 tahun, Raja Uzia sendiri 52 tahun. Kedua raja ini, ya sekali lagi maaf pakai bahasa manusia, kebetulan 2 raja yang kuat, raja yang hebat. Sehingga baik kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda pada zaman itu mencapai puncak keemasan yang kedua. Yang pertama tentu sudah tercapai pada zaman Daud dan Salomo. Tetapi setelah itu mengalami kemerosotan dan pada zaman Raja Uzia dan Raja Yerobeam dari kerajaan Israel, bangsa Israel mengalami puncak keemasan sehingga kuasa pemerintahannya 2 kerajaan ini, Israel dan Yehuda, sama persis dengan waktu zaman Salomo. Luar biasa. Rakyat hidup dalam kondisi berlimpah, makmur, keamanan secara politik itu terjaga, semuanya hidup dalam kesejahteraan. Tetapi Raja Uzia yang pertama melayani dengan sangat baik, luar biasa diberkati Tuhan. Pada masa akhir pemerintahannya dia menjadi sombong. Suatu kali dia mau masuk ke bait Allah dan melakukan tugas yang sejak Taurat Musa sudah digarisbawahi, sudah ditegaskan, itu tugas hanya boleh dilakukan oleh imam, yaitu membakar ukupan.
Pada waktu Raja Uzia mau masuk ke Bait Allah membakar ukupan, para imam-imam tahu itu. Tentu mereka mencegah dong. Raja yang dihormati, yang sudah membawa kemakmuran, masuk jatuh dalam dosa yang serius. Maka sekitar 70 imam-imam waktu itu yang menjabat, mereka semua pakai pakaian resmi. Lalu imam besar memakai efod, membawa panji-panji yang menggambarkan kerohanian, mencegat rombongan raja yang mau masuk ke Bait Allah. Tetapi kesombongan Uzia tidak dapat dicegah oleh imam-imam yang secara resmi dalam tanda kutip melawan raja. Tetap dia melakukan ukupan. Maka di sini Uzia dihukum oleh Tuhan kena sakit kusta. Sampai meninggalnya dia tidak pernah sembuh. Itu sebabnya walaupun dia seorang raja yang agung yang membawa kerajaan Yehuda pada satu kesuksesan besar, dikuburkan bukan di pekuburan raja-raja Yehuda. Ini sedikit cerita yang perlu kita ketahui ketika kemudian nanti kita memasuki kepada ayat-ayat selanjutnya. Nah, di dalam pengertian yang seperti inilah mari kita sekarang melihat Yesaya pasal 6 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi, menjulang bagian bawah jubahnya, memenuhi bait suci. Pada tahun kematian Raja Uzia. Jadi artinya sebetulnya ketika Yesaya tadi dikatakan melayani pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, rupanya kita boleh memahami itu pada akhir pelayanan masa pemerintahan Raja Uzia. Dan tadi kita katakan bahwa dia sebetulnya menderita sakit kusta, berarti waktu dia mati Raja Uzia sudah ada raja yang sebetulnya juga memerintah bersama, itu Raja Yotam. Nah, sosok dalam tradisi orang Yahudi dan kerajaan Israel waktu itu, bahkan raja-raja zaman itu, seringkali ada yang disebut namanya pemerintahan bersama. Misalnya ketika seorang raja sudah memerintah, dia mempunyai banyak anak laki-laki, supaya nanti pada waktu dia mati tidak terjadi perpecahan atau perebutan tahta, maka sebelum mati dia sudah mengangkat putra mahkota. Ketika putra mahkota diangkat berarti memerintah bersama. Tetapi tetap dominan adalah raja senior. Nah, waktu Uzia menderita sakit kusta, sebetulnya dia sudah mengangkat Raja Yotam. Namun kendali pemerintahan, kebijakan, keputusan-keputusan penting, strategi-strategi yang sangat mempunyai pengaruh internasional, itu semua masih ada di keputusan Raja Uzia walaupun yang menderita sakit kusta. Kalau kita bandingkan, karena hal ini perlu dirahasiakan. Supaya jangan sampai kerajaan-kerajaan di sekitarnya ketika mendengar Raja Uzia sakit kusta, dipikir turun tahta secara 100% enggak. Bisa membuat mereka menyerang kerajaan Yehuda. Maka biasanya itu dirahasiakan. Tapi ketika dikatakan matilah Raja Uzia, itu sudah tidak bisa disembunyikan. Maka di situ dikatakan pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Kita lanjutkan membaca sampai ayat yang keempat. Para serafim berdiri di sekitarnya masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Mereka berseru bersaut-sautan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Ayat 2-3 ini berbicara ketika tahun Uzia mati, Yesaya mendapatkan penglihatan Tuhan duduk di atas surga, dan para serafim bersaut-sautan mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam.
Lalu dikatakan ambang pintu surga itu menjadi bergoyang dan penuh dengan asap. Tentu maksudnya asap kemuliaan Tuhan. Kenapa Tuhan justru memberikan penglihatan ini kepada Yesaya pada waktu tahun matinya Raja Uzia? Maka sebetulnya kita boleh simpulkan dengan kalimat pendek seperti ini. Raja Uzia memulai pemerintahan dengan baik, dengan bersandar Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Namun meninggal dalam penghukuman, sakit kusta yang tidak tersembuhkan. Bahkan dikuburkan bukan di pekuburan raja-raja orang Yahudi. Itu Uzia. Sehebat-hebatnya, berkuasanya manusia itu tetap terbatas dan tidak dapat diandalkan, bukan? Maka itu sebabnya kontras. Tuhan, Raja surga yang tidak berubah selama-lamanya. Kuasanya kekal selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah berubah. Tidak ada detail yang paling kecil yang berubah di dalam diri Allah. Maka pemerintahannya pun adalah pemerintahan yang kekal selama-lamanya. Dan itulah yang mau dikatakan oleh Tuhan, yang mau dinyatakan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya kita harus akui seorang nabi yang besar. Tetapi sebesar-besarnya manusia, dia tetap manusia. Kalau Raja Uzia saja bisa akhirnya jatuh di dalam kesombongan, nabi pun tidak ada jaminan tidak jatuh dalam dosa. Habakuk seorang nabi yang pernah bersungut-sungut karena kurang setuju dengan cara Tuhan mengendalikan sejarah. Yunus seorang nabi yang pernah melarikan diri, tidak mau mentaati firman Tuhan. Tidak ada jaminan Yesaya tidak akan jatuh di dalam imannya. Maka ketika secara manusia termasuk Nabi Yesaya mengalami kekhawatiran, muncul satu pertanyaan besar. Besok akan bagaimana? Tahun depan nasib kerajaan Yehuda akan seperti apa? 50 tahun lamanya hidup dalam kemewahan, hidup dalam kedamaian, hidup dalam kelimpahan berkat karena raja yang hebat. Nanti penerusnya bagaimana? Sebagai seorang nabi yang bukan berpikir bagi dirinya sendiri, pasti sebetulnya tanpa disadari dia juga mengkhawatirkan nasib seluruh kerajaan Yehuda. Itu sebabnya kepada Yesaya Tuhan mengatakan, Yesaya, engkau khawatir dengan masa depanmu karena raja yang hebat mati? Lihatlah ke surga. Allah yang tidak berubah. Allah yang mengendalikan sejarah. Jadi Yesaya keliru kalau dia melihat tahta Yerusalem yang waktu itu digantikan dengan Raja Yotam. Atau keliru jika melihat tahta Yerusalem rajanya kosong. Dia harus melihat Tuhan yang duduk di atas tahta tinggi yang ada di surga. Dalam krisis apapun, tadi dikatakan musimnya santai, situasinya berbahaya, sekali Yesus tetap Yesus. Dalam krisis mata iman kita harus diarahkan kepada tahta yang tidak pernah goyang. Saya masih ingat tadi dikatakan serafim bersaut-sautan satu kepada yang lain. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Lalu goyanglah alas atau ambang pintu surga. Untuk menegaskan kemutlakan kuasa Allah. Membuat yang lain itu seolah-olah begitu labil. Keteguhan dan tidak berubahnya tahta Allah. Karena Allah adalah raja yang tidak pernah turun tahta. Itu diperbandingkan dengan yang lain itu begitu goyang. Kalau saya mau sedikit dengan gaya simbolis atau sedikit alegoris. Saya akan mengatakan demikian.
Kalau engkau merasa tempat engkau sedang berpijak itu goyang. Sehingga engkau kelihatan ini kok pusing. Ini karena aku tekanan darah rendah. Atau memang tanah tempat aku berpijak ini sedang goyang. Apakah ada gempa misalnya begitu. Itu artinya para malaikat di surga sedang memuji Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan yang lain menjadi goyang. Situasi politik seluruh dunia sedang kacau. Perang dagang terus antara Xi Jinping dengan Donald Trump. Dolar tidak tahu akan sampai kapan naik atau turun. Emas naik atau turun. Jadi pegang emas atau pegang dolar jangan tanya pendeta. Justru pendeta yang harus tanya pada jemaat. Kalau pendetanya sedikit maruk. Tetapi mau ekonomi goyang. Mau politik kacau. Mau gempa bumi terjadi, mau malapetaka terjadi, apapun itu. Dengan iman kita mendengar. Malaikat di surga sedang memuji dan memuliakan Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Maka engkau akan kuat di dalam dunia yang penuh dengan ketidakstabilan. Itulah yang mau Tuhan katakan. Itulah yang Tuhan mau nyatakan ketika pada tahun matinya Raja Uzia. Ketika semua mengalami kekhawatiran bagaimana ketika nanti kerajaan Babel mendengar Raja Uzia sudah mati. Apakah mereka akan mengirim pasukannya yang terkuat untuk mulai menyerang? Itu bukan urusan untuk Nabi Yesaya merasa khawatir. Lihat Tuhan yang bertahta di surga. Itu sebabnya perlu kita tegaskan dalam krisis apapun itu. Mata iman kita harus diarahkan kepada tahta yang tidak pernah goyah. Ketika kita merasa semuanya bergoyang, buka telinga rohani kita. Seolah-olah sedang mendengar para malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ayat 5 sampai dengan 6 demikian bunyinya. Lalu aku berkata, celaka aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Lalu satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Yang menyentuhnya pada mulutku serta berkata, lihat bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dihapus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan pada tahun matinya Raja Uzia aku melihat tahta Tuhan. Tetapi dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan Nabi Yesaya bin Amos mendapatkan penglihatan pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Artinya sebelum Raja Uzia mati memang dia sudah melayani. Tetapi tidak lama kemudian Raja Uzia mati. Itu sebabnya tetap disebutkan pada zaman Raja Uzia Yesaya menjadi nabi. Maka kalau kita bandingkan dengan Yesaya pasal 1 sampai dengan pasal 5. Sebagai seorang nabi yang melayani dimulai dengan penghujung akhir daripada pemerintahan Raja Uzia. Itu dari pasal 1 sampai pasal 5 nanti silakan hitung sendiri waktu baca Yesaya pasal 1 sampai pasal 5. Berapa kali Yesaya berkata celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Telunjuk jarinya, kata-katanya begitu keras. Menunjuk dosa-dosa kerajaan Yehuda. Dengarkanlah hai bumi, perhatikanlah hai langit. Lembu mengenal pemiliknya. Keledai mengenal palungannya disediakan tetapi umatku tidak. Celakalah engkau. Anak-anak durhaka. Celakalah Yerusalem. Kota yang dahulu kudus. Tetapi yang sekarang menjadi bersundal. Menggambarkan tentang
penyembahan berhala. Yang anggurnya bercampur air. Yang peraknya tidak lagi murni. Dosa manusia seringkali dimulai dengan kemerosotan rohani. Maka akhirnya akan menyangkut aspek kepada ekonomi. Ketika seseorang pejabat hatinya tuh sudah tidak ada hal-hal yang rohani. Bahkan yang rohani pun dipakai sebagai topeng untuk berbuat dosa. Itu sebabnya Yesaya dengan begitu berani mengatakan, celaka kota yang dahulu kudus, bicara soal Yerusalem. Sudah penuh dengan penyembahan berhala, bicara soal rohani. Lalu dikatakan anggur dan peraknya sudah tidak murni lagi. Perdagangannya penuh dengan tipuan. Celakalah, celakalah, celakalah. Tetapi begitu dia melihat Tuhan yang duduk di atas kemuliaan, dia langsung mulai mengatakan, celakalah aku. Celakalah aku. Kesucian dan keagungan Tuhan berbanding terbalik dengan kehebatan manusia. Pada waktu seseorang merasa dirinya hebat, pasti dia kurang sanggup melihat kemuliaan Allah yang jauh lebih hebat. Tetapi ketika seseorang melihat kemuliaan Allah yang begitu luar biasa, maka dia akan merasa dirinya itu adalah hina dan tidak ada apa-apanya. Itulah Yesaya. Tadinya dia merasa yang paling suci. Tadinya dia merasa yang paling setia. Maka tangannya terus menunjuk, celakalah engkau Israel, celakalah engkau Yehuda. Celakalah, celakalah, celakanya. Begitu dia melihat kesucian dan keagungan Tuhan. Tangannya sekarang memukul dada. Celakalah aku, orang yang najis bibir. Itu sebabnya saya katakan, kesucian Tuhan yang dikenal, kuasa Tuhan yang dirasakan oleh seseorang, itu berbanding terbalik dengan perasaan tentang siapa dirinya. Seorang pemazmur yang melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, merasakan kasih Allah yang berlimpah-limpah, dia menuliskannya dengan kalimat seperti ini, bukan? Siapa aku ini Tuhan? Yang mau menekankan betapa aku ini tidak layak. Tetapi aku menjadi biji matamu. Ketika Yesaya melihat kemuliaan dan kuasa Allah, dia menyadari kenajisannya. Ya. Nah, saudara, ada dua kata yang tadi saya kasih warna. Disingkirkan dan dosamu telah dihapus. Waktu Yesaya mengatakan celaka aku ini orang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Itu sebabnya tadi saya katakan berbanding terbalik antara kemuliaan Allah, kesucian Allah dengan kondisi manusia. Yesaya bukan mengatakan demikian. Celaka bangsa ini yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir sehingga bibirku pun juga menjadi najis. Bukan itu yang dikatakan Yesaya. Padahal dari pasal 1 sampai pasal 5 dia menunjuk dosa-dosa orang Yahudi. Tetapi ketika ia melihat kemuliaan Allah, dia mulai dari dirinya. Kalau kita waktu jatuh dalam dosa kan nyalain lingkungan, tidak mau ngaku. Iya sih, saya begini, habisnya semua juga sih. Kenapa kamu begitu? Yang lain juga. Mulai dari yang lain baru kita mengatakan aku seperti ini karena yang lain juga. Waktu SMA, seorang teman saya nyuri bos sepeda, tahu ya? Zaman dulu kan sepeda kan ada bosnya tuh kan untuk kalau ke malam ada lampunya. Ketangkep guru ditanya, kenapa kamu nyuri? Sebab punya aku juga dicuri. Jadi dia nyalain yang terlebih dahulu nyuri punya dia. Karena punya aku dicuri ya gimana aku nyuri tempat orang lain juga. Jadi dia mau nyalakan orang yang nyuri. Ini prinsip kita manusia berdosa kalau kita mau jujur. Ketika Adam ditanya, Adam kenapa engkau makan buah yang tidak boleh dimakan? Kok nyalain aku?
Perempuan ditanya kan, Hawa kenapa engkau makan? Loh, aku lagi yang disalahin. Tanya ular. Selalu mencari kambing hitam. Tetapi Yesaya mulai dari dirinya. Bahkan seolah-olah mungkin dia mau mengatakan aku ini nabi yang kurang baik. Sehingga menyebabkan bangsaku pun ikut tidak baik karena aku kurang baik. Aku sangat berdosa, najis bibir. Sehingga seluruh bangsaku juga najis bibir. Dia mulai dari dirinya. Itulah sebabnya saya mengatakan. Seseorang yang melihat kemuliaan Allah dengan lebih jelas. Dia semakin merasa siapa dirinya. Tetapi dalam kondisi seperti ini dikatakan. Kemurahan pengampunan Tuhan diberikan kepada Nabi Yesaya. Maka dikatakan satu malaikat, satu serafim mengambil bara yang menyala-nyala. Dan disentuhkan ke bibirnya dan dikatakan kesalahanmu disingkirkan. Dan dosamu dihapuskan. Ada dua ayat yang dipakai. Dua kata yang dipakai disingkirkan dan dihapus. Kata disingkirkan dalam bahasa aslinya itu afar. Yang artinya sederhananya itu disingkirkan itu ya jaraknya dibikin lebih jauh. Coba bayangkan, cuman bayangkan toh, jangan secara realita ya. Ada seseorang yang engkau benci setengah mati. Sekarang dia kebaktian di tempat ini, duduk persis di samping saudara. Lalu terpaksa saudara mengatakan, nyingkir kamu. Maksudnya apa? Sejauh mungkin. Itu maksudnya disingkirkan. Tuhan menyingkirkan dosa Yesaya seperti itu. Masih ingat di dalam Mazmur 103, mulai ayat 7 dikatakan, Allah kita tidak melakukan setimpal dengan dosa kita. Sejauh barat dari timur, demikian dijauhkan dosa-dosa kita. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kita. Kata disingkirkan ini sejauh barat dari timur, sejauh mungkin. Dan kalau pakai bahasanya Nabi Mika, di pasal 7 ayat yang ke-11 dikatakan, dosa kita dibuang sedalam-dalamnya ke palung lautan yang paling dalam. Ke tubir-tubir laut yang terdalam. Kesanalah Tuhan menyingkirkan dosa kita. Itu pengertiannya ketika dikatakan kesalahanmu telah disingkirkan. Pakai kata afar yang artinya itu dijauh sejauh mungkin, sejauh barat dari timur. Manusia dengan teknologinya, dengan pesawat ruang angkasanya, mau pergi sejauh barat tidak akan menemukan ujungnya. Mau pergi sejauh timur tidak akan pernah menemukan ujungnya. Sejauh itu Tuhan melenyapkan dan menyingkirkan dosa Yesaya, termasuk dosa-dosa kita. Tetapi memang harus diakui, faktor psikologis kita juga faktor jebakan dan tipuan iblis. Seringkali mengatakan kamu kelewatan. Dosamu begitu besar. Tuhan tidak mungkin mengampuni. Tetapi jangan lupa, seringkali iblis kalau bukan menipu kita atau psikologi kita menipu, membuat kita itu selalu dalam kekhawatiran, di dalam aspek ekstrim yang lain, mengecil-ngecilkan dosa kita. Alah cuman gitu, orang lain lebih gede dosanya. Alah cuman gitu, kamu lihat sekitarnya sama, kamu masih jauh lebih suci. Coba lihat. Yang lain melakukan seperti itu aja santai-santai dan berkatnya tetap limpah kok. Tenang. Itu cara yang kedua. Dua-duanya tidak benar. Tetapi terlepas daripada Tuhan sudah menyingkirkan, sudah membuang dosa kita sejauh itu, permasalahannya ada satu hal yang perlu kita jawab. Dan perlu kita khawatirkan seolah-olah.
Mau dibuang sejauh apapun, jangan lupa Allah kita maha hadir. Allah kita maha tahu. Iblis mungkin tidak tahu ketika dosa kita sudah dibuang begitu jauh. Tetapi Tuhan tetap tahu. Maka tidak selesai hanya dengan kata disingkirkan. Dan dosamu telah dihapus. Kata dihapus di sini jangan pakai konsep seolah-olah Tuhan punya tip X di tangan. Tidak. Kalaupun ada tip X, bahannya mahal. Darah Kristus. Di kata dihapuskan ini bahasa aslinya kafar. Artinya ditutupi. Ditutupin dengan apa? Materi apa, bahan apa yang bisa menutupi dosa kita sehingga Allah Bapa tidak sanggup atau tidak mau melihatnya lagi. Hanya ada satu, penumpahan darah Kristus di atas kayu salib. Maka dalam konsep ini, sekalipun dosa kita tetap ada di sini, selama ditutupi dan dibungkus dengan darah Kristus, itu sudah seperti dibuang sejauh barat dari timur, itu maksudnya. Maka ketika ayat 7 dikatakan bara ini menyentuh saya secara pribadi, yakin seyakin-yakinnya. Kalaupun korban persembahan domba, lembu itu tidak mengampuni dosa, apalagi cuman bara api. Bara api yang diambil oleh malaikat ini jelas menggambarkan karya Kristus yang nantinya digenapi dan terwujud pada waktu Kristus tergantung di atas kayu salib. Itu sebabnya dalam Mazmur 32 Daud juga berkata, berbahagialah orang yang kesalahannya diampuni, yang tidak diperhitungkan lagi, dan yang dosanya dihapuskan. Juga pakai kata kafar, pakai juga kata kafar, dan satu lagi tidak diperhitungkan. Ketika Daud dalam Mazmur 32 mengatakan dosanya tidak diperhitungkan, dia berubah menjadi future tense. Karena imannya menunjuk kepada pengampunan di atas Kristus Yesus. Dan itu dikutip oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 4. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan lagi. Dan oleh Paulus bukan saja mengutip Mazmur 32, direferensikan kepada peristiwa Kristus mati di atas kayu salib. Yesaya yang menyadari dirinya penuh dengan dosa diampuni bukan karena darah, bukan oleh bara api semata-mata. Itu cuma simbol. Bahkan kemungkinan artinya begini. Ketika bara api yang menyala itu disentuhkan ke bibir Nabi Yesaya sebagai gambaran untuk mengampuni. Karena apa? Karena murka Allah yang berapi-api sudah ditimpakan di dalam diri Kristus yang nanti mati di atas kayu salib. Maka murka Allah harus membuat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Tetapi cinta kasih Allah yang berkobar-kobar mengampuni dosa Yesaya. Tuhan, kobarkanlah kasih-Mu kepadaku. Ketika kita mengatakan kalimat itu, jangan lupa kobaran murka Allah ditimpakan kepada Kristus di atas kayu salib. Itulah artinya. Itu sebabnya tadi ini sudah. Pengampunan adalah anugerah dari Tuhan melalui karya penebusan Kristus. Namun selalu didahului oleh kesadaran bahwa dirinya kita adalah seorang yang berdosa. Ketika Yesaya mengatakan aku ini orang berdosa, kesadaran itu maka membuat ia mengalami pengampunan. Saudara kekasih dan jemaatku yang dikasihi Tuhan. Kita tidak akan pernah siap menerima kabar baik tentang kasih dan pengampunan Kristus tanpa terlebih dulu sadar siapa kita.
Tetapi kita tidak mungkin sadar akan siapa kita jika tidak terlebih dahulu melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Perhatikan kalimat ini harusnya terbalik dengan peristiwa yang terjadi pada diri Yesaya. Yesaya melihat kemuliaan Allah, sadar dosanya, menerima pengampunan. Sekarang saya dengan cara yang terbalik supaya mudah diingat. Kita tidak mungkin menerima kasih anugerah Allah, kabar sukacita, Injil keselamatan, kalau kita tidak terlebih dahulu sadar diri. Tapi bagaimana bisa sadar diri kita dosa kalau kita tidak melihat kemuliaan dan kasih Allah. Maka pulang pergi, kalau boleh pakai saya itu poinnya cuma satu. Tuhan yang memulai memberikan anugerah kepada kita. Kita hanya membuka diri menerima semuanya itu. Ya, Yesaya memberikan kepada kita penjelasan tentang pengalaman. Bagaimana dia melihat kemuliaan Allah. Dan dia menerima anugerah keselamatan karena dia sadar siapa dirinya. Orang yang tidak lebih baik daripada orang-orang yang ditegur dosanya di dalam 5 pasal sebelumnya. Bahkan dia menganggap mungkin dosa-dosa bangsaku ini dimulai karena aku nabi yang tidak sanggup mempertobatkan dengan kata-kataku. Karena kata-kataku kata-kata yang kasar. Ya. Ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Pengutusan bukan sebuah desakan, namun sebuah respon atas anugerah pengampunan. Seseorang yang belum sungguh-sungguh menyadari apa itu arti pengampunan. Ketika dia diutus merasa didesak. Ketika diutus dia mencoba melarikan diri, itulah Yunus. Saya perhatikan. Sebetulnya sah-sah saja. Dan agak konsisten dengan peristiwa sebelumnya. Jikalau Tuhan itu berkata demikian. Setelah mengampuni Yesaya. Yesaya, kalau bukan karena pengampunanku, engkau udah mati. Oke, sekarang suka enggak suka kamu pergi. Terima utusanku. Tetapi Tuhan bukan berkata demikian. Perhatikan di dalam ayat tadi. Sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada sebuah kekosongan. Sebuah pertanyaan tanpa objek untuk menerima pertanyaan itu. Siapakah yang akan kuutus? Bahkan nyebut nama Yesaya pun tidak. Kalau dia mengatakan Yesaya, siapakah yang harus kuutus? Itu masih ada objek yang kepadanya pertanyaan diajukan. Tetapi Tuhan cuma melontarkan dalam kekosongan tanpa objek. Siapa yang harus kuutus? Tetapi seorang yang menerima anugerah Tuhan akan menjawab dengan respon yang tepat. Tuhan, ini aku. Utuslah aku. Kalau saya mau mencoba memahami jawaban daripada Yesaya ini dengan perasaan. Ada semacam kesedihan di dalam hati Yesaya. Tuhan, kamu kok masih nganggap aku ini tidak ada di depanmu sih? Setelah aku menerima anugerah pengampunanmu tuh aku belum pergi. Aku masih di depanmu. Aku masih terkagum-kagum. Aku masih belum memahami kenapa engkau mengampuni aku. Tetapi kenapa engkau tanyanya seolah-olah bukan kepadaku. Ada aku Tuhan, ini aku masih di depanmu. Itu perasaan daripada Yesaya ketika dia mengatakan Tuhan ini aku, utuslah aku. Tetapi berapa banyak orang-orang Kristen yang merasa mendapatkan anugerah Tuhan.
Tuhan berteriak-teriak, siapa yang dapat kuutus? Pura-pura tidak dengar. Budak telinganya. Keras hatinya. Ya. Yesaya dengan seolah-olah merasa, kok aku yang menerima anugerah, tidak yang terdahulu diutus. Sebab kalau kemuliaan Tuhan berbanding terbalik dengan kesombongan dan keras rasa hebat manusia, maka besarnya anugerah Tuhan berbanding lurus dengan respon manusia yang menerimanya. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesaya. Ini aku Tuhan. Gak usah lihat jauh-jauh. Gak usah bertanya di dalam kekecewaan. Seolah-olah tidak ada yang akan merespon. Masih ada aku di depanmu. Ini aku. Utuslah aku. Hari ini kita akan berdiri di sekitar meja perjamuan. Kita akan mencoba menghayati perasaan Yesaya waktu dia menerima pengampunan. Dan mari kita bersama-sama juga bersama-sama dengan Yesaya berkata, Tuhan, ini aku. Utuslah aku. Sebab aku hidup pada zaman yang begitu gelap. Aku hidup pada zaman di mana ke tempat aku berdiri begitu labil. Tetapi aku mau terus melihat Engkau Tuhan. Setiap kali hatiku kacau. Setiap kali aku seolah-olah mau terjatuh. Buka telingaku. Mendengar para malaikat di surga sedang berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan aku melihat. Hanya kepadamu Tuhan aku berharap. Dan hanya di dalam Engkau aku mendapat kekuatan.